Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dari kelas 4 3C37 Prodi Manajemen izin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami pada mata kuliah perpajakan mengenai analisis pajak restoran anak Nusantara. Saya Azumur Fadila dengan NIM 64232619. Saya Fatia Maudasari dengan NIM 64232580. Saya Nailul Fitria Satori dengan NIM 64232584. Dan saya Nursayanti dengan NIM 64232302. Saya Stefani Sregar dengan NIM 64232650. Yang pertama di sini adalah latar belakangnya. Setiap daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri. Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat, termasuk pajak. Pajak di Indonesia diatur oleh undang-undang yang memberikan dasar hukum yang kuat. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa harus diatur oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, amandemen dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah. Salah satu yang termasuk dalam kategori pajak adalah pajak restoran yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak restoran dikenakan atas layanan makanan dan minuman di restoran, termasuk rumah makan, catering, dan sejenisnya. Nah, selanjutnya pajak restoran. Pajak restoran dikenakan atas layanan yang disediakan oleh restoran. Daerah memiliki kewenangan untuk mengenakan pajak dengan tarif maksimal 10%. Ditetapkan melalui peraturan daerah masing-masing kabupaten atau kota, memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk menentukan tarif. Pajak daerah adalah kewajiban yang harus dibayar oleh individu atau badan kepada daerah, bersifat memaksa dan digunakan untuk kepentingan daerah demi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah yang pertama itu menjelaskan pengertian pendapatan daerah, yang kedua menjelaskan pengertian pajak restoran, yang ketiga menjelaskan apakah pajak restoran termasuk PPN, dan yang terakhir keempat menjelaskan bagaimana tarif pajak restoran. Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah yang pertama untuk mengetahui pengertian dari pendapatan asli daerah, yang kedua untuk mengetahui apa itu pengertian pajak restoran, yang ketiga untuk mengetahui apakah pajak restoran termasuk PPN, dan yang terakhir keempat itu untuk mengetahui bagaimana tarif pajak restoran. Kemudian ada manfaat penelitian. Yang pertama memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pengelolaan pajak restoran dan pentingnya pajak ini sebagai sumber pendapatan daerah. Yang kedua memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan restoran. Kemudian pengertian pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah atau PAD adalah penerimaan yang diterima oleh daerah dari sumber-sumber yang ada di wilayahnya sendiri, dan pengumpulannya dilakukan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Siahan 2010. Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih efektif dalam mencari sumber keuangan, tetapi tetap harus mengikuti aturan yang ada. Hal ini penting untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerah melalui PAD. Permintaan untuk meningkatkan PAD semakin meningkat seiring dengan bertambahnya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Selanjutnya pengertian pajak restoran menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (UU PDRT). Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas layanan yang diberikan oleh restoran. Definisi restoran adalah konteks ini mencakup fasilitas yang menyediakan makanan dan atau minuman dengan biaya, termasuk rumah makan, kafeteria, kantin, warung, bar, serta jasa boga atau catering. Subjek pajak restoran berdasarkan peraturan daerah nomor 11 tahun 2011 adalah individu atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Objek pajak restoran mencakup pelayanan yang diberikan oleh restoran. Pajak restoran dapat digolongkan pajak tidak langsung, di mana pajak yang pengenaannya berdasarkan atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen ini. Dalam hal ini, pemilik atau pengusaha restoran merupakan pihak yang melakukan pemungutan dan penyetoran hasil pajak tersebut kepada instansi yang berwenang menerima pengumpulan hasil pajak tersebut. Sulaiman 2017. Berikut ini pengertian pajak restoran.
Ada beberapa pengecualian terkait pajak restoran. Yang pertama, pelayanan dari restoran atau rumah makan yang dikelola oleh manajemen yang sama dengan hotel. Yang kedua, pelayanan dari restoran yang memiliki total penjualan tidak lebih dari 200 juta rupiah dalam setahun. Kemudian, apakah pajak restoran termasuk PPN? Banyak orang yang mengira pajak yang tercantum pada struk pembelian makanan atau minuman di restoran adalah pajak pertambahan nilai atau PPN, padahal sebenarnya itu adalah pajak restoran atau pajak bangunan PB1. Hal ini diatur dalam Undang-Undang PDRD yang menyatakan bahwa pajak restoran adalah pajak daerah. Perbedaan utama antara PPN dan pajak restoran terletak pada pemungutan pajak dan tarif yang dikenakan. PPN dipungut oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak restoran dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak terhutang sama dengan tarif pajak dikalikan dasar pengenaan pajak sama dengan tarif pajak dikalikan jumlah pembayaran yang diterima atau yang diterima restoran. Selanjutnya, tarif pajak restoran. Dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang PDRD, tarif pajak restoran maksimum ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak DPP. Sementara tarif PPN saat ini 11% sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menetapkan tarif pajak restoran, asalkan tidak melebihi 10%. Tarif tertinggi diterapkan di daerah seperti DKI Jakarta dan Yogyakarta, sedangkan tarif terendah sekitar 3-5% ada di Kota Surakarta. Objek pajak restoran mencakup layanan yang diberikan termasuk penjualan makanan dan minuman, baik di tempat maupun yang dibawa pulang. Pajak restoran dihitung dengan mengalihkan tarif pajak dengan DPP. Selanjutnya ada data pajak. Data pajak ini didapatkan dari surat pemberitahuan pajak daerah atau SPTPD, dan satu lagi didapatkan dari surat setoran pajak daerah atau SSPD. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan mengenai perhitungan pajak. Pajak restoran dikenakan atas jasa pelayanan yang diberikan kepada pengunjung dengan perhitungan 10% dari total transaksi untuk menghitung pajak restoran. Rumusnya itu pajak sama dengan dasar pengenaan pajak atau DPP dikali 10%. Yang pertama kita cari dulu DPP-nya. Kita masukkan angkanya 100/110 dikali 440 juta. 440 juta itu dari hasil penjualan makanan dan minuman dari restoran Anak Nusantara. Lalu hasilnya 400 juta. Lanjut kita masukkan rumus pajak tadi, yaitu DPP dikali 10%, yaitu DPP dikali tarif pajak 10%. Jadi 400 juta dikali 10% sama dengan 40 juta. Berikutnya penjelasan mengenai pengisian SPT. Dikutip dari Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Pasal 4 Ayat 1 dan 2, wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap akhir masa wajib pajak harus memenuhi kewajiban pemberian pajak dengan cara wajib menghitung, yaitu memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang dengan menggunakan SPTPD yang telah diisi dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya ke Dinas Pendapatan Daerah. SPTPD yang berisikan pelaporan atas omset penerimaan bruto wajib pajak restoran atas pelayanan yang disediakan di restoran disampaikan ke kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda, dan batas waktunya paling lama 15 hari setelah berakhirnya masa pajak. Apabila batas waktu penyampaian SPTPD bertepatan pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari setelah hari kerja berikutnya. Kemudian formulir SPTPD ini dicetak lengkap juga atau di print out dalam kertas ukuran folio 8,5 x 13 dengan lembar pertama untuk seksi penagihan atau seksi DPDK dan lembar kedua untuk wajib pajak atau WP. Berikutnya ada penjelasan mengenai petunjuk pengisian SPTPD. Yang pertama ada pengisian judul, yaitu nomor SPTPD diisi sesuai nomor SPTPD yang diterima oleh wajib pajak. Yang kedua, masa pajak diisi bulan masa pajak yang dilaporkan. Di sini bulan masa pajaknya ada bulan November. Selanjutnya tahun pajak diisi tahun masa yang pajak yang dilaporkan. Di sini tahunnya tahun 2024. Selanjutnya ada NPWPD diisi nomor pokok wajib pajak daerah, wajib pajak yang bersangkutan. Di sini NPWPD-nya 12/045/678910213. Selanjutnya yang kedua, pengisian identitas wajib pajak. Di antaranya ada nama wajib pajak diisi sesuai nama wajib pajak atau pemilik restoran yang bersangkutan. Namanya di sini Yosida. Selanjutnya ada merek usaha diisi nama restoran atau rumah makan atau kafe atau warung dan sejenisnya. Di sini kita merek usahanya restoran ya. Lanjut ada jenis usaha, diisi jenis usaha berdasarkan dokumen perizinan. Nah, dokumen perizinannya restoran itu di angka 01. Selanjutnya alamat usaha diisi alamat restoran, yakni Jalan Romangun 2,
Selanjutnya, nama pengusaha atau penanggung jawab diisi nama pemilik atau pengelola restoran atau penanggung jawab restoran yang bersangkutan. Nama pengusaha atau penanggung jawab di sini Yoshida sebagai pemilik restoran. Selanjutnya ada alamat pengusaha atau penanggung jawab diisi alamat nama pemilik atau pengelola restoran atau penanggung jawab restoran yang bersangkutan. Di sini alamatnya menggunakan alamat pemilik Yoshida yaitu Jalan Rawamangun, RT 3, RW. Untuk petunjuk pengisian SPTD poin ketiga yaitu pengisian omset dan pajak terutang. Masa pajak diisi tanggal awal dan akhir masa pajak. Untuk dasar pengenaan diisi omset penjualan bulan ini. Untuk tarif pajak diisi dengan persentase tarif pajak restoran sesuai peraturan daerah. Kemudian untuk pajak terhutang diisi dengan dasar pengenaan dikali sama dengan tarif pajak. Kemudian poin keempat, pengisian pernyataan. Pada titik-titik di kolom pernyataan diisi dengan tempat atau kota, tanggal dan bulan serta tahun. Untuk nama jelas wajib pajak diisi dengan nama pemilik atau pengelola atau penanggung jawab restoran. Baik, untuk poin kelima, tanda terima diisi oleh pihak Dipenda. Untuk formulir DPD 12 SSPD digunakan sebagai sarana atau media pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak atas pungutan pajak daerah yang dikenakan. Untuk formulir SSPD dicetak rangkap 4. Untuk lembar pertama ditunjukkan untuk wajib pajak, untuk lembar kedua ditunjukkan kepada Dispenda, untuk lembar ketiga diberikan kepada KPK atau bank, untuk lembar keempat diberikan untuk laporan WP ke Dispenda. Baik, untuk petunjuk pengisian SPTPD, yang pertama untuk nama diisi nama wajib pajak, untuk alamat diisi alamat wajib pajak, untuk NPWPD diisi nomor pokok wajib pajak daerah, untuk jenis pajak diisi jenis pajak, di sini tertera jenis pajak restoran, untuk nama objek pajak diisi nama restoran, untuk masa pajak diisi masa pajak, untuk tahun diisi tahun pembayaran pajak oleh petugas, untuk besar restoran diisi besar jumlah setoran dalam angka, untuk terhubung diisi besar jumlah restoran dalam huruf, untuk tanda tangan diisi tanda tangan petugas penerima pembayaran, untuk nama jelas diisi nama petugas penerima pembayaran, kemudian untuk medan diisi tanggal pembayaran, untuk penyetor diisi nama dan tanda tangan penyetor. Baik, telah sampai kita pada bab 3 yaitu penutup. Untuk pertama ada kesimpulan. Kesimpulan dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pajak restoran merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup krusial, terutama di kota Rawamangun. Pajak restoran dikenakan berdasarkan layanan yang diberikan kepada konsumen dengan tarif yang ditetapkan oleh peraturan daerah, umumnya berkisar 5 hingga 10% dari total transaksi. Peningkatan pendapat pajak restoran terjadi seiring pertumbuhan industri makanan dan minuman yang didorong oleh stabilitas ekonomi lokal dan promosi pariwisata. Keberhasilan pengelolaan restoran pajak bergantung pada keputusan wajib pajak, pengawasan pemerintah, serta kondisi ekonomi masyarakat. Dengan upaya edukasi dan pengembangan infrastruktur digital, diharapkan pajak restoran dapat terus memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan daerah. Pembayaran pajak sebesar Rp40 juta oleh restoran Anak Nusantara yang berlokasi di Rawamangun merupakan konsekuensi langsung dari pengenaan pajak restoran yang berlaku. Dengan dasar pengenaan pajak atau DPP sebesar Rp400 juta dan tarif pajak 10%. Perhitungan ini menunjukkan kewajiban pajak yang jelas dan transparan. Pembayaran ini tidak hanya memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga mendukung pendapatan asli daerah atau PAD untuk kemajuan infrastruktur dan pelayanan publik, terutama di Kota Jakarta Timur. Yang terakhir ada saran untuk pemerintah. Yang pertama, tingkatkan pendidikan dan penyuluhan mengenai pajak restoran kepada para wajib pajak. Yang kedua, perkuat pengawasan serta penegakan hukum terkait pelanggaran pajak. Yang ketiga, kembangkan infrastruktur digital untuk mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak. Yang keempat, lakukan tinjauan dan penyesuaian tarif pajak secara berkala agar berjalan dengan perkembangan ekonomi. Saran untuk wajib pajak: yang pertama, memenuhi kewajiban perpajakan dan laporan transaksi dengan akurat. Yang kedua, manfaatkan teknologi untuk mempermudah pengelolaan dan pelaporan pajak. Yang ketiga, ikut serta berpartisipasi aktif dalam program edukasi dan sosialisasi pajak. Sampaikan umpan balik dan saran untuk perbaikan dalam pengelolaan